menjelaskan mengenai struktur pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi. Nah, 34 provinsi ini dipimpin oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Provinsi kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Kabupaten ini dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa perangkat daerah. Nah, yang pertama ada sekretaris daerah. Nah, sekretaris daerah ini bertugas untuk membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya ada sekretariat DPRD. Selain sekretariat daerah, nah ternyata DPRD juga memiliki sekretariat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 215 Ayat 2, Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang pertama menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang kedua menyelenggarakan administrasi keuangan, dan ketiga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan keempat yang terakhir menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada dinas. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Jembrana menyebutkan bahwa fungsi dinas adalah yang pertama, perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dan kedua ada penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, dan ketiga ada pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan keempat pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, selanjutnya ada badan. Nah, badan ini bertugas menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada kecamatan. Wilayah kabupaten atau kota dibagi lagi menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk luas wilayah minimal. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu bupati atau wali kota. Nah, selanjutnya ada kelurahan. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kelurahan. Nah, kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab langsung pada camat wilayahnya berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai urusan pemerintahan pusat. Nah, yang pertama ada urusan pemerintahan absolut. Nah, urusan pemerintahan absolut ini adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, contohnya itu yang pertama ada urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan hukum, dan urusan agama. Selanjutnya ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Hal ini mencakup urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib mengenai pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, ketentraman, dan ketertiban umum. Selain urusan pemerintahan wajib, ada juga urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan diatur berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, misalnya di bidang kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, energi, dan sumber daya mineral. Terus yang terakhir ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini adalah kewenangan presiden, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing dan berkoordinasi dengan intensi vertikal serta dibiayai APBN. Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk menempatkan pengamalan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus yang kedua ada pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Terus yang ketiga ada kerukunan umat beragama antar suku dan intrasuku, ras dan golongan lainnya untuk mewujudkan stabilisasi keamanan baik di tingkat lokal, regional, dan nasional.
Dan yang keempat, ada penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus selanjutnya ada penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.